Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pengerukan sungai akan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. Pengerukan kali ini akan dilakukan merespons keluhan warga Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur yang menagih janji pemerintah Provinsi DKI. Janji untuk mengeruk Kali Ciliwung muncul setelah wilayah Kebonpala kebanjiran 3 kali dalam 10 hari terakhir. Pemerintah DKI mengklaim pengerukan sungai adalah salah satu program utama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak awal menjabat. Hal itu dilakukan untuk mengurangi resiko banjir dengan memberikan sedimen dan sampah di aliran sungai. Meski begitu, Pemprov DKI mengakui proses pengerukan sejumlah sungai di Jakarta masih menghadapi kendala. Salah satunya adalah sulitnya akses masuk alat berat berupa eskavator ke lokasi pengerukan di daerah padat penduduk dan jalan sempit. Terlebih jembatan yang ada di wilayah Jakarta saat ini tidak mendukung pergerakan alat berat melewati sungai. Oleh Komandan Upacara kepada jenazah almarhum prajurit 2 Lucky Septimus Saputra Namo, hormat sarjana. Jumlah tersangka kasus dugaan penganiayaan Prada Lucky Saputra Namo berpotensi bertambah. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengatakan 16 saksi yang tengah diperiksa penyidik Pomdam 9 Udayana bisa saja ditetapkan sebagai tersangka baru. Menurut Wahyu, para saksi itu diduga mengetahui proses penganiayaan. Pusat Polisi Militer TNI sendiri hingga kini telah menetapkan 4 prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Lucky yang diduga tewas akibat dianiaya. Keempat tersangka yang telah ditahan di Subden Pom ND tersebut yaitu Pratu A, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Prada Lucky meninggal pada 6 Agustus 2025 lalu setelah dirawat intensif di ICU RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo, NTT. Pihak keluarga menuding kematian Prada Lucky akibat dianiaya sejumlah seniornya dan menuntut semua pelaku dipecat dari TNI serta dihukum berat. Pemerintah Kota Bogor menargetkan jalan sementara khusus kendaraan roda 2 di kawasan Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat dapat dibuka untuk umum pada pertengahan Agustus 2025. Pembukaan jalan dapat dilakukan setelah proses pemasangan kelengkapan keamanan jalan rampung. Wali Kota Bogor Dedi Rahim saat meninjau progres pembangunan menjelaskan pembangunan jalan sementara merupakan solusi sementara pasca terputusnya akses akibat longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelum dibuka, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor bersama pihak terkait diminta melengkapi sejumlah fasilitas pengaman seperti pagar pengaman jalan, marka jalan, dan penerangan jalan umum. Selain itu, pada jalan sementara juga akan dipasang patok-patok pembatas untuk mencegah kendaraan roda 4 melintas. Tadi 10 hari lah sekarang. Ya, 10 hari tuh sekarang tanggal berapa? Izin tanggal 10 ya, tanggal 20-an lah ya selesai ya. Insya Allah. Kan tinggal itu tadi guardrail, marka, lampu ya gitu. Ya sama perbaikan sedikit-sedikit, terus juga dipasang pembatas ya, barrier dan lain sebagainya. Dedi menambahkan, jalan sementara akan difungsikan 2 arah untuk memudahkan mobilitas warga. Ia juga meminta penataan sisi kiri dan kanan jalan dilakukan secara optimal agar pengguna dan masyarakat dapat berlalu lintas dengan aman dan nyaman. Pagelaran Jember Fashion Carnival atau JFC tahun ini kembali hadir dan diadakan di kawasan alun-alun kota Jember, Jawa Timur. Karnaval busana-busana unik karya putra-putri Jember yang dipadukan dengan tarian tradisional dan budaya bangsa ini merupakan gelaran yang ke-23. Pada tahun 2025 ini, JFC kembali masuk top 10 karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata Indonesia karena mampu menjadi magnet pariwisata dan mampu meningkatkan pergerakan ekonomi daerah. Tidak hanya itu, JFC 2025 juga diharapkan mampu melahirkan acara besar lainnya di Jember. Jadi Karisma Event Nusantara ini adalah satu platform dari Kementerian Pariwisata yang mengkurasi event-event yang dirancang dibuat oleh pemerintah daerah maupun juga oleh swasta
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen untuk menggelar JFC berikutnya lebih spektakuler dan terus menjadi perhatian dunia. Upaya ini dinilai penting agar kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara ke Jember terus meningkat. Tentu tidak ada puas ini, tahun depan harus lebih besar, apalagi 17 Agustus kita akan ada penerbangan dari Jakarta ke Jember. Maka saya tadi dapat petuah dari beliau bahwa pariwisata yang maju, infrastrukturnya juga harus disiapkan. Maka bandara akan segera kami hidupkan, mudah-mudahan tahun depan JFC lebih besar. Grand Jember Fashion Carnival tahun ini menampilkan setidaknya 10 defile. Di antaranya adalah defile anatomi, botanika, alografi, dan Great Wall of China. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025 yang digelar di National Gallery Singapura akhir pekan. Kedatangan Presiden di National Gallery disambut secara langsung oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong beserta Madam Wong. Setelahnya Presiden Prabowo bersama PM dan Madam Wong melakukan sesi foto bersama di dalam area galeri. Selain PM Wong, sesi foto bersama juga tampak dihadiri oleh Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi dan Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah. And joining us now is His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Mr. Prabowo was sworn in as the 8th President of Indonesia on 20th October 20. Acara juga diisi dengan segmen parade dan seremoni yang dilangsungkan di De Padang. Seremoni menampilkan 40 kontingen pawai dari berbagai elemen masyarakat termasuk militer, sipil, dan pemuda. Pertunjukan yang ditampilkan meliputi Onwards March, atraksi udara, serta kendaraan tempur militer Singapura yang mengesankan. Inovasi utama tahun ini adalah kembalinya Mobile Column yang menampilkan pertunjukan terpadu dari Angkatan Bersenjata Singapura, baik dari sisi darat, laut, maupun udara. Acara puncak pada parade ini yakni penampilan massal proyeksi cahaya pada gedung ikonik di Singapura, serta pentas terapung dan kembang api. Film animasi Merah Putih One for All mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Perbincangan di masyarakat muncul karena kualitasnya yang dinilai jauh dari harapan. Film garapan Perfiki Kreasindo ini menuai kritik tajam, terutama setelah informasi mengenai biaya dan proses produksinya tersebar luas. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Endiarto dan Bintang, serta diproduseri oleh Toto Sugirwo ini, diklaim menghabiskan biaya produksi sebesar 6,7 miliar rupiah dengan waktu pengerjaan kurang dari 1 bulan. Jangka waktu pengerjaan yang sangat singkat telah memunculkan dugaan bahwa proyek tersebut dikerjakan terburu-buru. Kritik utama warganet datang dari terungkapnya fakta-fakta bahwa aset yang digunakan dalam film seperti latar jalanan dan karakter bukan dibuat secara mandiri, melainkan dibeli dari toko digital seperti Das 3D. Penggunaan anggaran miliaran rupiah pun kini dipertanyakan oleh masyarakat. Terlebih biaya karakter dan set yang dibeli hanya belasan dolar.